Apa yang saya bawa? Apa yang saya bawa? Enggak bawa apa-apa. Mana yang dulu dibanggain? Mana yang dulu bersorak? Mana yang dulu kita cari muka kepadanya? Mana yang dulu kita mengemis ridhonya? Mana yang dulu yang demi sedikit harta menzalimi orang? Mana dulu demi tahtanya orang mencaci orang lain? Bukan demi tahtanya dia, demi tahtanya orang lagi. Siapa orangnya? Orangnya kenal mati enggak kenal. Ente belain mati terus mencaci, mendengki. Allah, kerugian apa yang kita dapatkan? Wal iyadzu billahi min dzalik. Wa khallafuki wa ma aslafti min amalin al-malu mustakharun wal kasbu mustahabu wa hadhihi ad-dar darun la baga'a laha la yaftinannaki minhal wargu wadh-dhahabu. Ini tempat tinggal dunia ini adalah tempat tinggal yang tidak abadi. Jangan kita ketipu sama perak, ketipu sama emas. Peraknya orang lagi, emasnya orang lagi. La ilaha illallah. Jangan kita tertipu hingga kita melupakan akhirat yang sebenarnya. Karena Imam Syekh Abi Bakar bin Salim, beliau mengatakan di dalam ucapan hikmah dan bijaksana dari beliau bilang, seandainya dunia terbuat dari emas, cuma bakalan hancur, bakalan fana, bakalan hilang. Sedangkan akhirat terbuat dari lumpur, dari tanah, tapi abadi. Dunia terbuat dari emas, cuma emasnya punya batas, seminggu habis, atau sebulan, atau setahun, pokoknya bakal habis lah. Mau 1000 tahun, tapi bakalan habis. Seandainya dunia terbuat dari emas, tapi fana, bakalan habis, bakalan musnah dalam waktu dekat. Dan akhirat terbuat dari tanah, tapi abadi. Maka orang yang berakal, yang punya akal, pasti dia akan memilih sesuatu yang abadi, walaupun itu tanah. Tapi masalahnya kebalikannya. Dunia terbuat dari lumpur yang kotor, yang fana. Dan akhirat terbuat dari emas yang abadi. Terus kita masih mengutamakan dunia. Kadang untuk memperjuangkan akhirat kita perlu bersabar. Untuk memperjuangkan akhirat kita, ya biarin gue dicaci, yang penting jangan gue mencaci. Demi memperjuangkan akhirat kita, ya biarin saya dimusuhin, jangan saya musuhin orang. Demi memperjuangkan kebersihan hati kita, ya biarin saya dikutuk orang, dikata-katain, dibully orang, jangan saya mengutuk, membuli orang lain. Khalas. Dan bukankah ini sifatnya para nabi-nabi terdahulu? Mereka diganggu, enggak mengganggu. Mereka dimaki, tidak memaki. Mereka dicaci, tidak mencaci. Didengki, tidak mendengki. Dan itu sifatnya mereka. Dan kita sekarang sebagai pengikutnya mereka, ikut di jalannya mereka. Bersihkan hati kita. Jangan kita dengki sama orang. Kita kalau tadi baca maulidnya Nabi Muhammad SAW di dalam syama'il, wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam hasanan nas khuluqan wa khalqa wa awwalahum ila makarimil akhlaqi sabqa wa awsa'ahum bil mu'minina hilman wa rifqa barra ra'ufa la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa lahul khuluqus sahl wal lafzul muhtawi ala al ma'na al jazl idza da'ahu al miskin ajabahu ijabatan muajjalah wa huwa al abu syafiqur rahimu lil yatimi wal armalah وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. Perangai yang indah dari pribadi Rasulullah SAW, coba kita faham. Terus kita bandingkan deh, orang yang ngaku warisin Nabi Muhammad, apa yang dia warisin? Kalau dia pewarisnya Nabi, warisin nih perangainya Nabi, sifatnya Nabi yang tadi dibacakan.
Al-ulama pewarisnya Nabi Muhammad. Oke. Nabi seperti ini sifatnya. Kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khuluqan wa khalqa. Orang yang paling bagus fisiknya. Ya kalau fisik nah kita udah terima aja. Nasib dari Allah. Khuluq, perangai. Nabi orang yang perangainya paling bagus. Ayo kita perbagus perangainya kita. Kita ngaku umatnya Nabi Muhammad. Jadikan perangai kita mirip perangainya Nabi. Jangan perangai kita mirip perangai musuhnya Nabi. Perangainya Nabi santun, perangainya musuhnya Nabi bejat. Nah kita jangan bejat, jadilah kita santun. Nabi mulutnya manis, halus, lembut. Nah kita juga begitu. Jangan mulut kita yang keluar cacian, makian. Itu perangainya musuhnya Nabi. Nah kita sekarang baca maulid, tadi maulidnya siapa yang kita baca? Maulidnya Nabi Muhammad. Kita baca maulidnya Nabi atau maulidnya iblis? Maulidnya Nabi, ikutin Nabi. Baca maulidnya Nabi tapi ngikutin iblis. Hadza keliru. Kan sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khuluqan wa khalqa wa awwalahum ila makarimil akhlaqi sabqa. Orang yang paling dulu di dalam menjalankan makarimil akhlak, ada budi pekerti yang mulia, Nabi yang paling terdepan. Nolongin orang, Nabi paling depan. Sabar, Nabi paling depan. Barisan orang-orang yang bersabar, Nabi paling depan. Imamnya orang yang bersabar. Barisan orang-orang yang bersyukur, Nabi imamnya orang-orang yang bersyukur. Barisan orang-orang yang tawadhu, Nabi orang yang paling tawadhu. Barisan orang yang gak mudah terpancing, gak mudah terprovokasi, Nabi orang yang paling depan. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi bukan jenis orang yang sumbu pendek. Dibisikin dikit meledak. Dikomporin dikit mencak-mencak. Lah Nabi enggak begitu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimaki orang senyum. Kan di Maulid Daibah kita baca, in udhiya ya'fu wa la yu'aqib, in khusima yasmut wa la yujawib. Dalam riwayat yaskut wa la yujawib. Kalau diganggu memaafkan, tidak membalas. Kalau didebat, dicaci, yaskut, diam. Wa la yujawib, tidak menjawab. Sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya, klarifikasinya senyuman. Klarifikasinya akhlak. Nabi Isa dicaci maki orang, difitnah, dicaci maki, dikata-katain depan matanya di majelis. Setelah itu Nabi Isa bilang kepada itu orang udah selesai. Begitu udah selesai, Nabi Isa bilang, jazakallah khair, syukran, terima kasih, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Kaum Hawariyin muridnya nanya, ya Ruhallah, enggak dengar kamu tadi diapain? Dikata-katain, kok kamu malah doain dia? Bilang lah, dia bukan ngatain saya, dia mendermakan apa yang dia punya di hatinya. Kebetulan yang dia punya kebencian, itu yang dia dermakan. Dan saya mendermakan apa yang ada di dalam hati saya. Kebetulan yang saya punya kebaikan, yang saya punya syukur, terima kasih, doa, dan itu yang saya berikan kepada dia. Masing-masing mendermakan apa yang dia punya, mengeluarkan apa yang ada di dalam hatinya. Yang isi hatinya itu kebaikan, yang keluar dari dia kebaikan. Yang isi hatinya kotoran, yang keluar dari dia kotoran. Nah isi hati kita apaan? Mau tahu isi hatinya kita? Lihat apa yang keluar dari mulut kita. Makanya dibilang tuh oleh ulama, kalau kita mau kenal dengan seseorang, mau tahu aslinya seseorang, aghdibhu, pancing emosinya dia. Kelihatan aslinya. Ketika dipancing emosinya, yang keluar tanduk atau lingkaran. Kita paham dah. Walidzalik dibilang dalam sebuah kalimat hikmah, irda billahi sahiba wa dharin nasa janiba. Sampai di akhir syair tersebut dibilang, jaribin nas tajidhum agariba, gallibin nas tajidhum agariba. Kamu provokasi manusia, begitu pancing seseorang, kamu dapati ternyata dia adalah kalajengking yang siap mematuk kamu. Tapi orang yang berperangai indah, makin diprovokasi, makin dimaki, makin dicaci, yang keluar dari dia kebaikan. Tahu itu apa tuh?
Nah, ada kayu gaharu di atas bara api. Bara api. Kayu gaharu, mau tahu jenis kualitas kayu gaharu yang mahal? Bakar, kecium wanginya. Kalau nggak dibakar nggak kecium wanginya. Begitu taruh di atas bara api, dipancing, dibakar, dipanasin, yang keluar dari dia bukan busuk, harum. Begitu juga manusia yang berharga, yang bernilai, yang luhur, panasin, bakar, provokasi, yang keluar dari dia harum, bukan yang busuk. Mau cari guru, yang kayu gaharu, jangan yang kayu busuk. Begitu dibakar, guru kami Kiramus Sajaya, aynama nazalu yabgal makanu ala atharihim atira. Mereka adalah orang-orang yang berperangai santun. Dimanapun mereka masuk, dimanapun mereka hadir, dimanapun mereka duduk, itu tempat bumi menjadi harum dengan kedamaian yang mereka bawa. Semua merasa damai, semua merasa tentram, semua merasa adem hatinya. Nabi datang ke Madinah, puluhan tahun konflik antara suku Aus dan Khazraj. Begitu Nabi datang, akur, nggak ada konflik lagi di Madinah. Jangan kita nih, negeri kita udah aman, udah damai, udah tenang, begitu. Tahu-tahu kita dapat ilham, pemahaman baru, nggak tahu dari iblis dari mana, berantakan, jadi berkelahi, jadi ribut satu sama lain. Lah, ajarannya Nabi Muhammad nggak bikin konflik. Yang bikin konflik ajarannya iblis. Ajarannya Nabi Muhammad nggak bikin perpecahan. Yang bikin perpecahan ajarannya syaitan. Nabi SAW nyatuin orang, damaikan orang, begitu. Tapi ajarannya syaitan, misinya dia adalah innama yuridu syaitan ayyugi'a bainakumul adawata wal baghdha. Misinya syaitan menempatkan di tengah-tengah kalian permusuhan dan kebencian, bikin orang saling benci, bikin orang saling musuhan. Apa motivasinya? Agama motivasinya lah. Ente muslim sama muslim. Apa motivasinya? Permusuhan, kedengkian, ada haram. Mencaci haram. Mendengki haram, provokasi haram, namimah haram. Disebutkan di dalam ayat, mau berapa ayat, mau berapa hadis, semuanya. Mau itu cacian diungkapkan di tengah konser musik rock dengan orang bercelana pendek sambil ngata-ngatain mencaci maki, haram. Ataupun cacian diucapkan di majelis maulid, haram, tetap sama. Ada orang, oh daging babi haram ya, tapi saya sembelihnya pakai bismillah, sama, haram. Tapi daging babinya saya masak, saya bikin kebuli, sama juga, haram. Walaupun buat kebuli, buat acara hall, haram udah. Begitu juga cacian makian haram, mau diucapkannya di musik, konser musik, ataupun diucapkan di majelis hall, di majelis maulid, di pengajian, yang mau yang ngucapin pakai celana pendek atau telanjang bulat, atau yang ngucapin pakai peci, pakai sorban, pakai jubah, tetap aja haram, khalas. Jadilah kita mencerminkan Nabi Muhammad. Kita di sini ngapain? Menyambung lidahnya Nabi Muhammad. Nyambung lidahnya Nabi. Kalau kita ngomong kotor, lidah siapa yang kita sambung? Apa kita berani bilang Nabi dahulu adalah orang yang paling jago mencaci maki? Di kitab maulidnya siapa? Itu bukan sejarahnya Nabi Muhammad. Nabi pandai mencaci maki, Nabi pandai menfitnah, Nabi pandai memprovokasi, Nabi selalu beromong kotor, berbuat busuk. Lah, nah kita bilang Nabi orang paling santun, orang paling baik, orang paling bagus, orang yang paling mulia, orang yang paling luhur. Tapi kelakuan kita mendustai. Seolah-olah kita berucap apa, didustai perbuatan, ucapan kita dengan perbuatan kita. Imam Abdullah bin Hasan bin Tahir bilang, nagulu bil lisani ma laysa fil janani